Halo guys, saya sekarang lagi di negara bagian Perak, Malaysia. Lebih tepatnya di pinggirannya Kota Ipoh guys. Kita mau berkunjung ke tempat yang cukup menarik di sini, namanya Kelly's Castle. Ini merupakan gedung tua yang dibangun oleh seorang saudagar dari Skotlandia, tapi tidak sempat selesai, sudah meninggal orangnya dan terbengkalai. Dan saat ini merupakan salah satu destinasi wisata di dekat Ipoh yang lagi hot guys. Gedung ini sangat bersejarah, umurnya udah sekitar 100 tahun guys. So kita akan melihat gedung dengan arsitektur yang cukup unik ini. Ada yang bilang castle ini berhantu guys, tapi apakah beneran atau enggak kita coba lihat guys. Kita akan explore guys. Jadi gedung ini dibangun oleh seorang saudagar dari Skotlandia, namanya William Kelly Smith guys. Di tahun 1910-an sampai tahun 20-an, 1920-an. Jadi awalnya memang gedung ini mau dibangun sebagai kediaman untuk istrinya. Tapi karena beliau meninggal sebelum gedung ini selesai dibangun, akhirnya gedung ini terbengkalai guys. Karena istrinya memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan gedung ini, apalagi suaminya udah meninggal, nggak ada pasokan dana, suplai dana lagi. Akhirnya gedung ini terbengkalai. Istri dan keluarganya itu balik lagi ke Skotlandia guys. Wah, keren banget ya. Katanya di gedung ini mereka tidak menggunakan satu paku pun sama sekali. Jadi Kelly Smith itu bawa 70 pekerja dari Madras, India guys, untuk membangun gedung ini. Dan tekniknya itu sangat unik karena alat perekat batu batanya itu tidak menggunakan semen sama sekali guys, tapi menggunakan teknik lokal, menggunakan gula, kapur, madu, putih telur bebek dan lain sebagainya guys, untuk digunakan sebagai perekat batu batanya. Ya, unik banget. Yuk kita akan melihat ke dalam guys. Katanya ada 14 kamar di dalamnya. Yuk, let's go. Nah, di sini ada sebuah mitos yang katanya penjaga di sini atau warga di sini sering melihat arwah bergentayangan guys. Arwah apa? Arwah pemilik gedung ini, yaitu William Kelly Smith guys. Bergentayangan di sini dan juga keluarganya, dan kadang mereka melihat pekerja-pekerja yang didatangkan dari India di sepanjang koridor gedung ini guys. Ke sini lebih menarik kalau di malam hari sih. Cuma kalau bukan bulan Ramadan cuma buka sampai jam 6. Kalau bulan Ramadan uniknya buka sampai jam 11 malam guys. Tapi kalau jam 11 malam kalau nggak nyetir sendiri agak bahaya karena susah dapat Grab guys, karena agak jauh ya dari pusat kota Ipoh, sekitar 30 menit. Kalau nyetir sendiri bolehlah. Buka sampai jam 11 malam. Cukup menarik bagi yang mau explore malam, saya yakin nggak gitu rame guys. Katanya William Kelly Smith ini merupakan orang berpengaruh di zaman itu ya, dilantik oleh pemerintah setempat untuk mewakili para petani di Kinta Selatan. Kalau ini tempat mereka simpan wine guys. Jadi di bawah basement. Jadi gedung ini ada basement juga. Selain 3 lantai ada basement di bawah juga. Wah, bisa simpan 3.000 arak ini guys. Dan ada terowongan katanya ya. Tapi udah ditutup di tahun 2003 demi alasan keselamatan. Oke, you want to see? Oh, jadi di bawah ini ada terowongan yang bisa nyambung ke sebuah kuil Hindu. Ya, sekitar 100-an meter dari sini. Ya, you want to go? See? Come, let's go. Wih, gelap. Kita pakai lampu dulu guys. Nah, ini tempat mereka simpan. Rencananya buat simpan wine. You wanna come in and see? Karena katanya gedung ini sempat ditinggali oleh mereka, belum selesai dibangun guys. Nah, ini tempat kayak buat entertain customernya.
Jadi gedung ini sempat terbengkalai selama hampir 1 abad ya. Jadi mereka dulunya itu pengusaha-pengusaha dari Inggris itu suka membangun gedung-gedung kayak gini, katanya untuk meningkatkan status sosial mereka, guys. Oh, jadi ini gedung baru, ada 2 gedung. Yang awalnya itu kayak gubuk kecil, tapi kayaknya udah hancur. Yang belakang itu yang warna kuning itu gedung kedua, guys. Ini yang baru. Jadi mereka memerlukan duit lebih dari $300.000 untuk membangun tempat ini, guys. Mahal banget. Oh, ini ruang tamunya, tapi ini bukan asli, guys. Ini cuma interpretasinya. Ruang tamunya pengennya kayak gini, guys. Jadi ini untuk itu linen room, yaitu tempat mereka simpan spray sama kain untuk meja. Ini mau kayak gudang. Ini rencananya sih gitu sih. Nah, jadi yang kita lihat ini kebun. Dulunya keluarga ini memiliki lebih dari 1.500 hektar kebun di sini, guys. Jadi mereka sempat menanam kopi, akhirnya gagal karena harga komoditas kopi turun. Nah, mereka akhirnya yang sukses itu mereka tanam karet, guys. Kebun karet, karena waktu itu perlu buat produksi ban, guys. Jadi waktu itu mobil kan lagi booming. Nah, mereka sukses. Nah, ini awalnya keluarganya itu tinggal di sini, guys. Gedung ini arsitekturnya itu katanya mirip dengan gedung Abdul Samad di Kuala Lumpur di depan Dataran Merdeka itu, guys. Kedua gedung ini memiliki arsitektur kombinasi antara barat dengan timur, terutama dengan India, guys. Jadi makanya gedung-gedung ini mirip-mirip dengan gedung di masanya seperti gedung Abdul Samad di Kuala Lumpur sana, dan juga mirip dengan gedung-gedung di India ya, karena waktu itu kan zaman kekuasaan Ratu Victoria. Yuk kan Ben. Oh, katanya di lantai 1 rencananya untuk kantor, tapi di lantai 2 ini banyak gedung-gedung banyak ruang-ruang tamu. Sayang banget ya, nggak siap. Nah, ini kayaknya ada toilet, rencananya mau bikin toilet, dan di bawahnya ini ada jalan keluar dari toilet. Ya. Ya, yuk kita coba lihat. Nah, ini. Jadi ini kayak jalan untuk mereka kabur kalau ada apa-apa. Salah satunya. Nah, ini balik lagi ke sini, guys. Jadi kita ke dalam. Ini ruang tamu. Wah, ini kayak altarnya, altar untuk sembahyang. Karena mereka ini adalah keluarga Katolik, guys. Jadi ini rencananya mau dijadiin altar. Jadi marmernya itu diimpor dari Italia. Tapi nggak ada ya, belum selesai dipasang. Ruangan apa lagi? Banyak ruangan di sini. Ya? Nah, sesuai dengan zaman itu, jadi kita perhatikan jendelanya gede-gede semua ya, agar sirkulasi udaranya bagus, guys. Dan juga banyak ya lubang-lubang kayak gini ya, nggak tahu asli atau enggak ya, atau ini untuk sirkulasi udara atau apa ya, nggak tahu juga. Ya. Come here. This one is dining hall. Ini ruang makan nih. Kamar tidur mungkin di atas ya, nggak tahu. Tangga spiral. Ini terhubungkan dengan ruang tersembunyi, guys, tempat mereka ngumpet kalau emergency. Dark room fotografi juga katanya, tempat untuk proses film kamera. Jadi waktu itu istrinya mau jual gedung ini, kayaknya nggak laku deh.
karena mungkin terlalu mahal. Jadi istrinya waktu dia meninggal, istrinya udah di Inggris. Akhirnya nggak putusin untuk pulang karena suaminya meninggal waktu di Portugal, guys. Okay, you wanna go there? This one. Ini kayaknya ada jalan keluar juga. Tangga spiral ya. Oh, udah gak ada. Kayak gini doang. Ini ruangan mereka ngumpet, guys. Sembunyi kalau emergency di bawah. Tapi percuma sembunyi juga, di sini ada jendela, ketahuan juga ya. Oke, yuk kita ke atas lagi. Jadi bata semua belum diplaster sama sekali ya gedungnya. Belum, mereka belum sempat tinggal. Mereka tinggal di belakang yang warna kuning gedungnya. Belum sempat ditinggali ini gedung. Oh, belum sempat. Yuk sini, rupanya di bawah ada gedung juga loh. Ini gedung apa ini? Bangsal kuda dan juga kandang kuda sama pos security-nya, pos satpamnya. Ini kudanya itu, nggak tahu itu kudanya untuk display atau apa, nggak tahu sih. Ini reading room, tapi katanya rumor mengatakan ada pengunjung kadang mendengar suara orang-orang yang lagi pesta, guys, di dalam gedung ini. Ya, jadi suaranya itu kayak orang pesta lalu jalan sampai ke tangga spiral itu, guys, untuk turun ke bawah. Suaranya menghilang di bawah. Banyak kali rumor-rumornya, mitos-mitosnya ya. Ya, kita ke atas. Oke, let's go up. Oke, that's third level. Ini rencananya jadi kamar anaknya Helen. Katanya ada pengunjung yang pernah melihat arwah anaknya di sini, tapi anaknya udah ikut emaknya pulang tahun 1926, guys. Jadi itu atasnya itu selesai di tahun 1910, itu plasternya itu yang warna biru putih itu. Nah, ini toiletnya, guys. Di toilet ini ada jalan ke bawah, jalan rahasia turun ke bawah. Ini, sih, tapi ditutup sama mereka. Banyak banget ruangannya, gak habis-habis, guys. Ini juga mirip-mirip nih, ornamen di jendelanya, di dindingnya. Bilik utama, master bedroom. Oh, ini master bedroomnya. Kamar utamanya, kamar tidur utama. Jadi lantai 2 ini sudah diplaster kelihatannya, lantai 1 yang belum siap nih, guys. Warna putih semua, keren sih. Cuma ini kacanya ini, apakah mereka pasang kemudian atau ini asli nih kacanya, nggak tahu ya. Pintunya juga kelihatannya asli nih, pintunya kayak lubang kunci lamanya ini ya. Kalau kita perhatikan, guys, pintunya itu memiliki, pintu dan jendela memiliki sudut-sudut yang membulat gitu, jadi tidak ngotak kecuali di luar. Jadi kombinasi lah arsitektur timur dengan barat, India dengan Inggris. Yuk kita ke atas yuk. Kita udah di lantai atasnya, guys. Oh, ini kamar tamu. Wah, ini view-nya kalau selesai waktu itu pasti keren banget, guys.
Oh, rupanya masih bisa ke atas, guys. Di bawahnya ini kayaknya ini kamar-kamarnya deh. Katanya istrinya sama keluarganya pernah tinggal di sini. Tapi udah hancur karena kenapa biasa hancur? Katanya dibom sama Jepang waktu Perang Dunia Kedua. Ini makanya hancur semua. Jadi yang kita lihat ini ventilasinya, lubang ventilasi kamar-kamarnya, guys. Ini gedungnya kayaknya sudah hampir selesai nih. Cuma dalamnya itu yang belum selesai-selesai ya. Di sini bisa ke atas juga. Wow. Ini udah lantai 4, guys. Ini ruangan apa ya? Ini juga kamar tamunya. Kamar tamu. Jadi kenapa keluarga Kelly Smith ini bisa kaya banget? Karena mereka mendapatkan orang-orang Inggris, Skotlandia dan lain sebagainya. Mereka ke kawasan jajahan Inggris ini, mereka mendapatkan banyak konsesi lahan dari pemerintah Inggris, guys, untuk mereka kembangkan. Mereka tanam tanaman ya, berbagai jenis tanaman menggunakan tenaga orang lokal atau India, dan mereka jual komoditas ini. Makanya mereka bisa kaya banget. Nah, ini seharusnya ini tempat buat pasang lift, guys. Waktu itu ini kalau dipasang bakal merupakan lift pertama di Malaya ini, kawasan Semenanjung Malaysia ini, guys. Karena belum selesai dipasang, itu pemiliknya udah meninggal duluan di Portugal karena kena pneumonia. Katanya sih dari Portugal seharusnya William Kelly Smith ini akan menuju ke Inggris untuk mengambil liftnya untuk dipasang di sini, tapi belum selesai sudah meninggal. Jadi makanya ini tinggal keraknya aja. Jadi bisa liftnya itu dari bawah bisa sampai atas, guys. Let's go. Wow, ini udah paling atasnya, guys. Tempat untuk pasang liftnya ngeri banget nih. Kalau nggak dipasang jeruji kayak gini, jatuh mati nih. Ini juga dipasang nih pagar-pagarnya ini. Oke, guys, panas banget. Tadi kita udah muter-muter di Kelly Castle ini. Semoga videonya bermanfaat, guys. Jadi kalau ke Ipoh bisa jalan-jalan ke sini lah. Kalau di Medan ada Chong Afi Mansion, di Pinang ada Blue Mansion, di Semarang ada Lawang Sewu, di Ipoh ada ini, guys, ada Kelly's Castle. Ya, jangan lupa klik like, share dan subscribe. Kita ketemu lagi di next video, guys. Bye.